artefak dan fosil di Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia. Artefak di Jawa. Pulau Jawa paling banyak ditemukan fosil-fosil dan artefak dari masa prasejarah Indonesia, mulai dari zaman batu hingga zaman besi. Pacitan dan Ngandong adalah pusat kebudayaan masa Paleolitikum, Mesolitikum di Jawa. Alat-alat kebudayaan Pacitan antara lain, genggam yang masih kasar dan chopper. Alat-alat kebudayaan Ngandong antara lain, kapak genggam, alat-alat dari tulang dan tanduk binatang, flex, dan lukisan-lukisan di dinding goa. Pada masa Neolitikum di Jawa berkembang dan menyebar jenis kapak persegi, sedangkan peninggalan zaman Megalitikum paling banyak ditemukan di daerah Besuki, Yogyakarta, Cepu, dan Cirebon. Fosil-fosil yang ditemukan di Pulau Jawa sebagian besar adalah fosil manusia purba, diantaranya jenis manusia Meganthropus, Petacanthropus, dan Homo. Adalah Eugenia Dubois, Terhar, Openor, von Koenigswald, Cokrohandoyo dan Dwivjes Jasprof. Dr. Toku Jacob. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang menempati daerah daratan Indochina, Vietnam, dan berlayar menggunakan perahu layar. Austronesia disebut juga rumpun Melayu Austronesia, yaitu kebudayaan batu Neolitikum dan perunggu dari daerah aslinya di Bakson, Hoa Binh dan Dong Son di pesisir Vietnam di sekitar Teluk Tonkin, Vietnam. Kedatangan dan penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Kepulauan Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu Gelombang 1 sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Austronesia atau orang Melayu tua, Proto-Melayu yang datang ke Indonesia dari daratan Asia melalui daerah Teluk Tonkin yang membawa kebudayaan batu Neolitikum yang disebarluaskan melalui dua jalur. 1. Jalur utara, dari Teluk Tonkin menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan membawa kebudayaan batu Neolitikum berupa kapak lonjong. 2. Jalur selatan dari Semenanjung Vietnam melewati Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Gelombang kedua sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Austronesia atau orang Melayu muda, Deutero-Melayu yang datang ke Indonesia dari daratan Asia atau Yunan melalui Thailand, Malaysia Barat dan merata masuk ke Indonesia dari arah barat menuju timur dengan membawa kebudayaan Dongson yang sudah mengenal pemakaian logam, yaitu kata corong dan nekara. Artefak yang ditemukan di Papua. Sedikitnya artefak yang ditemukan di Pulau Papua, kecuali artefak dari masa Neolitikum berupa kapak lonjong dan perhiasan dari batu, banyak terdapat di sana. Benda-benda peninggalan zaman logam hanya ditemukan di wilayah sekitar Jayapura seperti kapak corong. Sebaran fosil manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia. Fosil-fosil manusia purba di Indonesia. Jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah 1. Meganthropus paleojavanicus, merupakan jenis fosil manusia purba paling primitif atau manusia besar tertua di Pulau Jawa, ditemukan antara tahun 1936 sampai dengan 1941 di Singaran di Lembah Bengawan Solo oleh G.H.R. von Koenigswald II. Pithecanthropus terdiri dari beberapa jenis fosil manusia purba, diantaranya adalah Pitacenanthropus mojokertensis, ditemukan di sebuah utara Perning, Mojokerto, Sangiran pada tahun 1936 oleh G.H.R. von Koenigswald. Pitacenanthropus robustus adalah fosil jenius manusia purba lebih kuat dan besar daripada jenis Pithecanthropus lainnya, ditemukan di Desa Trinil, Ngawi, tahun 1939 oleh G.H.R. von Koenigswald. Pitacenanthropus erectus, Homo erectus, yaitu jenis fosil manusia kera berjalan tegak, ditemukan di Lembah Bengawan Solo, yaitu daerah Ngandong, Sambung Macan, dan Sangiran, Sragen, Jawa Timur pada tahun 1931 sampai 1934 oleh G.H.R. von Koenigswald. 3. Homo soloensis dapat digolongkan dalam kelompok Homo sapiens atau manusia cerdas. 4. Homo wajakensis,
Disebut sebagai manusia penghuni daerah Wajak ditemukan di desa Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889 oleh G.H.R. von Koenigswald. Homo wajakensis dapat digolongkan dalam kelompok Homo sapiens atau ras Australoid. Fosil-fosil manusia purba di luar Indonesia. Jejak kehidupan manusia purba di permukaan bumi tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia tetapi juga terdapat di luar wilayah Indonesia, di antaranya adalah Cina. Di Zhou-Zhoutian, terdapat jenis fosil manusia purba Sinanthropus pekinensis yang mirip dengan jenis manusia purba Pithecanthropus erectus ditemukan oleh von Koenigswald. Jerman, di Heidelberg terdapat jenis fosil manusia purba Homo heidelbergensis yang bentuknya seperti kera dan juga jenis fosil manusia purba Homo neanderthalensis pro yang mirip manusia. Prancis terdapat jenis fosil manusia purba Homo sapiens seperti jenis manusia Grimaldi di Manoko dan Cro-Magnon di Dordogne. Inggris terdapat jenis fosil manusia purba Pitdown, Eoanthropus dawson, dan Sussex yang ditemukan oleh Dawson. Afrika, terdapat jenis fosil manusia purba Homo rhodensiensis di Afrika Selatan seperti di Ethiopia, Tanganyika, Rhodesia Utara dan Afrika Utara. Homo rhodensiensis hidup sesaman dengan manusia purba Homo neanderthalensis. Cerita ini diambil dari Atlas Sejarah Indonesia dan juga Dunia yang disusun oleh Ahmad Jamil, Julia Darmawati, Sri Wahyuni. Diterbitkan oleh penerbit Maskot Nusantara, menyajikan ilmu pengetahuan. Ayo banyak membaca buku agar menambah pengetahuan kita. Jika suka dengan video-video kami jangan lupa like dan juga subscribe. Berikan juga komentar di kolom komentar sejarah-sejarah apa saja yang akan kami ungkap kembali. Saya sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang sudah menerbitkan buku-bukunya yang memberikan banyak pengetahuan kepada kami semua, dan terima kasih juga telah mengizinkan untuk sepenggal dari bukunya dimuat ke dalam video ini. Jangan lupa dapatkan buku Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia di toko terdekat. Terima kasih.